menjelaskan mengenai konsumsi dalam ekonomi Islam. Jadi, manusia itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, dan dalam menentukan pilihan ini, kita itu harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi, dan kebutuhan kita pada sumber daya. Adapun tujuan dari konsumen adalah untuk mencari kepuasan tertinggi atau sering kita kenal dengan istilah utility. Terus untuk mendapatkan maslahat serta keberkahan. Dan untuk mencapai kepuasan itu diperlukan anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Selanjutnya mengenai utility. Jadi utility secara bahasa ini berarti berguna, membantu, serta menguntungkan. Utility di sini tuh dimaknai kegunaan barang yang dirasakan oleh konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Selanjutnya mengenai maslahah. Jadi kata maslahah itu berarti kepentingan atau manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata mursalah berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Terus mengenai kata keberkahan. Jadi dalam bahasa Arab, berkah disebut barakah yang artinya kebaikan yang melimpah yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam ekonomi Islam, ketika kita melakukan suatu kegiatan ekonomi, misalnya itu kegiatan konsumsi, itu harus memberikan manfaat serta pahala, berkah serta maslahah. Adapun menurut Abdul Manan, dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal atau tidak haram dan baik atau tidak membahayakan tubuh kita. Terus yang kedua itu ada prinsip kebersihan. Di sini tuh bermakna makanan yang dimakan itu harus baik, tidak kotor dan menjijikan sehingga dapat merusak selera. Terus ada yang ketiga, prinsip kesederhanaan, dan yang keempat, prinsip kemurahan hati, dan yang terakhir itu prinsip moralitas. Konsep produksi dalam ekonomi Islam. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Tanpa adanya kegiatan produksi, maka tidak ada pula kegiatan konsumsi, karena kegiatan produksi dan konsumsi adalah suatu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Adapun tujuan utama dari produksi ini yaitu memberikan maslahah. Secara teknis, produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output. Terus adapun produksi dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Terus selanjutnya mengenai tujuan produksi menurut Islam. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, yang berarti sarana kebutuhan manusia pada takaran yang moderat. Dalam hal ini tidak menimbulkan setidaknya 2 implikasi. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan itu harus memberikan manfaat yang real. Terus kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Jadi produksi itu menyediakan sarana kebutuhan bagi masyarakat. Di sini tuh produksi harus bersifat proaktif. Terus yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Jadi orientasi ke depan ini mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan tersedianya kebutuhan yang memadai bagi generasi yang mendatang. Jadi ini sama dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti produsen itu menyediakan barang dan jasa bagi generasi mendatang. Keempat itu mengenai pemenuhan bagi pemenuhan sara bagi kegiatan sosial dan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tujuan produksi yaitu mendapat keberkahan. Selanjutnya, dalam aktivitas produksi itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Adapun fungsi produksi secara matematis yaitu bisa kita lihat Q sama dengan F dalam kurung K L, di mana Q itu tingkat output, K itu barang modal, dan L itu tenaga kerja atau buruh. Selanjutnya mengenai nilai-nilai Islam dalam produksi, yaitu yang pertama berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Terus yang kedua, menepati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Terus yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Terus yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi. Dan yang ketujuh itu menghormati hak individu. Kedelapan, mengikuti syarat sah atau rukun akad atau syarat syah dan rukun akad atau transaksi. Yang kesembilan, adil dalam bertransaksi. Kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Kesebelas, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Kedua-belas, menghindari jenis proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Jadi, permintaan secara umum adalah kegiatan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu, atau berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu, yang berarti ada keinginan dan kemampuan untuk membeli terhadap suatu barang dalam periode tertentu. Adapun hukum permintaan adalah makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan pada barang tersebut. Jadi, harga itu sangat mempengaruhi permintaan suatu barang. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Di sini berlaku hukum permintaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus yang kedua, harga barang yang terkait. Contohnya itu jika harga beras meningkat, maka orang akan beralih mencari barang pengganti yang berkaitan, seperti contohnya itu orang akan beralih ke jagung yang harganya mungkin lebih murah. Terus yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Jadi semakin tinggi pendapatan maka daya beli itu semakin kuat. Terus yang keempat mengenai selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Jadi semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula permintaan. Terus yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Yang kedelapan, usaha produsen meningkatkan penjualan. Dalam konsep permintaan itu juga terdapat batasan bagi individu dan etika dalam konsumsi. Yang pertama, kendala anggaran. Jadi, seseorang itu tidak bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan jika anggaran yang ada itu tidak mencukupi. Terus kedua, ada kendala israf. Dalam ajaran Islam, seseorang yang mempunyai uang yang banyak itu tidak serta-merta diperbolehkan menggunakan uangnya untuk membeli apa saja. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain.
Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi dan peduli terhadap orang lain. Terus adapun faktor yang menjadi penilaian dalam konsumsi barang yaitu yang pertama, pada bahan tahan lama. Konsumsinya itu jangan sampai menimbulkan kemubaksiran. Yang kedua, untuk barang yang habis pakai, di sini tingkat utilitasnya itu adalah kepuasan tertinggi. Terus ketiga, jika dihitung kelayakannya itu mencapai standar, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan yang keempat, harus ada kemaslahatan di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir itu tidak boleh terlandasi dengan tujuan-tujuan yang batil.